اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه، وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثل ولا ند له، ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dan berintrospeksi diri. Masing-masing dari kita hendaknya selalu berfikir dan mencermati apa yang telah dipersiapkan untuk akhiratnya kelak. Jika telah berbuat baik dan beramal saleh, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya dan tetap istiqamah dalam kebaikan itu sepanjang hidup kita. Namun jika kita masih berbuat maksiat, maka hendaknya kita tinggalkan semua maksiat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hati, karena di akhirat kelak tidaklah bermanfaat harta dan keturunan serta apapun jua kecuali orang-orang yang memasuki kehidupan akhirat dengan hati yang bersih. Saudara-saudaraku seiman, di akhirat kelak seorang akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan dan hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Oleh karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan sejatinya mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusaklah anggota badan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membahas 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berintrospeksi dan bermuhasabah, apakah hati kita sudah bersih dan terhindar dari 6 sifat tersebut, ataukah malah sebaliknya. Justru 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tertanam kuat dan menatap di hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaqin jifatin bil laili himarin bin nahar alim bi amri dunya jahilin bi amri al-akhirah." Dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seorang yang memiliki 6 sifat. Yang pertama, ja'dhariyyin, yakni orang-orang yang takabur atau sombong. Sombong ada 2 macam. Yang pertama, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa hal itu benar, dikarenakan menyampaikan kebenaran itu orangnya masih muda, lebih miskin hartanya, lebih rendah status sosialnya, atau karena hal lain. Padahal Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihi salam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepadanya, "Jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah
padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihi salam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, karena mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal. Tidak ada yang membinasakan. Tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Jenis takabur yang kedua adalah merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur jenis kedua ini, dalam hatinya ia akan menganggap dirinya memiliki keistimewaan lebih baik, lebih di atas orang lain, sehingga melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Dia melupakan bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, jawadid, yaitu seorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta. Ia tidak peduli dari mana harta itu ia peroleh, apakah dari sumber yang halal ataukah haram. Dengan ini ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram tersebut dan membanggakan diri di hadapan para hamba yang lain. Yang ketiga, sakhabin bil aswaq, artinya orang yang karena kerakusan dan kegandrungan pada harta, ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli apakah omongannya halal atau haram. Jifatim bil laili, menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktu malamnya hanya untuk tidur. Ia tidak peduli untuk melakukan salat qiyamul lail sama sekali. Kemudian yang kelima, himarim bin nahar, menjadi keledai di siang hari, yakni yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati berbagai kemewahan hidup. Dengan sebab itu ia lalai melakukan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Kemudian yang terakhir, alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah, mengetahui perkara dunia namun bodoh mengenai perkara akhirat. Mengetahui bagaimana cara mencari dan mengumpulkan harta, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai ilmu agama yang fardhu ain untuk dipelajari, yang disebut para ulama dengan istilah ilmu dinid daruri, ilmu agama yang pokok-pokok. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang dasar hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah, khatib mengutip mutiara nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Irtahalatid dunya mudbirah, dunia berjalan membelakangi kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah bagian dari anak-anak akhirat yang senantiasa mementingkan kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia, selalu mementingkan kehidupan dunia yang sementara. Fa innal yaum amalun wala hisab, karena hari ini di kehidupan dunia ini adalah waktunya untuk beramal dan tidak ada hisab. Wa awadan hisabun wala amal, sedangkan besok kehidupan akhirat adalah waktunya mempertanggungjawabkan amal dan bukan waktunya beramal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nahtadihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyil wal mursalin. Wa radiyallahu an ummahatil mu'minin وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلال والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.